Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas saham-saham untuk minggu ini ya. Jadi untuk awal September, 1 September 2025 sampai dengan tanggal 4 September 2025. Jadi tanggal 5 itu tanggal merah ya. Jadi ya, libur. Mudah-mudahan tidak ada lagi cuti bersama ya untuk hari Senin ya, seperti itu, untuk tanggal 8-nya. Karena sudah kebanyakan cuti ya. Um, saya akan bahas 14 saham. Memang kalau kita lihat dalam kondisi terakhir, sangat mengkhawatirkan ya seperti itu ya. Jadi situasi masih belum kondusif ya. Apalagi masih ada rencana untuk aksi lagi tanggal 3 September ya seperti itu ya. Jadi bagaimana Pak Sunar? Ada baiknya keluar dulu dari pasar saham atau kesempatan untuk buy ya seperti itu ya. Nah, biasanya sih kalau kita berkaca pada yang apa dikatakan oleh Peter Lynch ya. Dia memang tipe fundamentalis ya. Jadi eh, dia memang sudah menyebutkan pernah menyebutkan bahwa kalau misalnya saham-saham yang fundamentalnya bagus turun itu saatnya buy ya seperti itu ya. Tapi beliau juga mengatakan kalau kita mau mulai invest atau buy ada baiknya nunggu keadaan untuk eh, sudah membaik ya seperti itu ya. Jadi jangan keadaan masih belum pasti, masih kacau, penuh ketidakpastian terus kemudian kita buy ya. Jadi lebih baik tunggu keadaan sudah pasti, kemudian harganya sudah membaik, kita barusan buy ya. Seperti itu ya. Nah, saran saya tetap fokusnya ke saham-saham yang ada di portfolio atau saham-saham yang ada di watchlistnya. Jadi kalau Anda misalnya mau trading 1-2 hari, siapa tahu masih bisa dapat 1-2% ya. Begitu ya. Makanya saya bahas saham-saham yang uptrendnya masih bagus. Kemudian saham-saham yang sebelumnya dia sideways ya. Kemudian sudah mulai rebound ya yang terakhir ya seperti itu ya. Walaupun di saat IHSG turun ya seperti itu ya. Jadi saya akan bahas dulu yang tipe buy on weakness di bawah ya seperti itu ya. Eh, saya bagikan dulu untuk chartnya atau grafiknya sebentar. Jadi saya sharekan untuk yang pertama yang saya bahas adalah untuk saham Java ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini saham Java ini dia masih sideways ya, bottoming ya. Ya, kalau kita perhatikan, ini area buy on weakness sudah saya gambarkan di 1585. Artinya kalau dia turun di bawah 1585, kita jangan buy. Kalau dia sudah berhasil rebound mantul ke atas 1585, sudah boleh buy. Memang kalau kita perhatikan 1 mingguan lebih ya, nah, itu dia masih sideways. Nah, ini kesempatan untuk buy on weakness yang sudah punya atau yang sudah buy ya. Kalau mau coba spekulasi buy on weakness, Anda bisa pasang stop lossnya di 1585 dan yang paling bawah di sini 1510. Tapi kita buy-nya jangan terlalu banyak atau jangan terlalu agresif ya. Jadi kalau dia berhasil naik atau rebound ke atas 1675 kita buy, naik lagi ke atas 1700 atau kalau kita perhatikan di sini swingnya swing high-nya di 1745 ya. Kalau naik lagi ke atas 1745 target price berikutnya sekitar 1850 ya. Kurang lebih seperti itu ya. Kalau saya gambarkan di sini 1790 ya. Berikutnya lagi 1850 ya. Jadi untuk Java ini masih sideways di bawah, kesempatan untuk buy on weakness, tapi jangan lupa pasang trade stopnya atau stop lossnya ya, seperti itu ya. Saran saya tetap fokusnya ke saham-saham yang ada di portfolio atau yang ada di watchlist ya, kalau Anda mau trading ya, dalam jangka pendek aja untuk 1-2 hari atau ya paling lama 5 hari karena situasinya masih belum kondusif ya. Yang penting tetap fokusnya ke trennya ya. Kalau lebih seperti itu ya cukup ya. Nah, berikutnya untuk Teens. Teens ini kalau kita perhatikan dia masih bertahan cukup kuat ya. Kalau kita perhatikan di sini area swing low-nya untuk Teens di sini di 980. Jadi yang mau spekulasi buy on weakness untuk Teens, Anda bisa pasang stop loss-nya di 980. Kalau turun di bawah 980, Anda lebih baik jual dulu ya. Jangan di average down ya. Kalau sudah punya, kalau nyangkut di atas ya. Kalau turun di bawah 980, dia turunnya bisa lumayan dalam. Ya, seperti itu ya. Ini bisa sampai 825-an sampai ya 875-an. Ya, seperti itu. Jadi ini kesempatan untuk buy on weakness atau sekalian nanti tunggu breakout dari sideways-nya di sini. Ini kurang lebih dari 2 minggu dia sideways dengan resistennya sekitar 1050. Jadi ada buy-nya bertahap atau tunggu sekalian nanti naik ke atas 1050 ada buy, naik lagi ke atasnya 1095 kita tambah lagi atau average up, target price berikutnya 1160 dan 1295. Itu untuk range ya. Jadi sejauh ini masih sideways di bawah, kesempatan untuk buy on weakness ya, nyicil bertahap aja. Ya, tetap pasang stop loss-nya ya. Yang itu yang penting. Ya, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk silo atau siloam ya. Jadi siloam kalau kita perhatikan yang terakhir volumenya lumayan naik walaupun masih di bawahnya rata-rata 5 hari terakhir ya. Tapi di sini candlenya sudah hijau, ekornya lumayan panjang ya. Nah, kalau kita lihat di sini ini sudah naik ke atas 2130. Sebenarnya sih sudah boleh buy ya.
Karena ini garis-garisnya yang sudah saya gambarkan area supportnya. Kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita buy. Memang saat ini dia di tengah-tengahnya antara 2130 dan 2290. Nah, strateginya buy bertahap aja. Kalau dia berhasil naik ke atas 2280 atau 2290, kita boleh buy atau tambah lagi atau average up. Target price berikutnya sekitar 2400 sampai 2450. Target price berikutnya di sekitar area 2550 sampai eh swing hanya di sini 2680 ya. Seperti itu ya. Jadi kita banyak bertahap aja karena ini masih sideways di bawah, jadi masih belum benar-benar uptrend ya, seperti itu ya. Jadi kalau mau bayar mungkin banyak bertahap aja nyicil ya. Nah, jadi mudah-mudahan dia masih bisa ke 2600 lah atau minimal 2550 sebelumnya di sini ya. Saya yakin sih selama dia masih bertahan di atasnya 2130 dia masih cukup bagus ya. Potensialnya untuk ke 2500-an. Jangan lupa pasang stop lossnya di maksimum di 2050 atau 2000 lah maksimum banget ya. Seperti itu. Untuk Siloam. Nah, lebih cukup. Berikutnya untuk Airgas. Nah, Airgas ini sebenarnya masih belum aman sebenarnya, tapi dia sudah mulai ada kemajuan ya. Kalau kita perhatikan sini, ini kalau kita tarik dari swing low yang sebelumnya di sini, 109 dia sudah ditutup di atasnya 109. Jadi sebelumnya kalau kita perhatikan selama dia masih bertahan di atasnya 109 atau kalau agak atas sedikit ya 110 ya, Anda boleh buy ya. Ini masih bisa target price-nya paling enggak dia kalau kita perhatikan sini minimal ya dikasih sekitar 132. Jadi banyak bertahap aja. Kalau kita lihat high-nya yang terakhir hari Jumat kan tanggal kalau kita perhatikan di sini hari Jumat tanggal 29 Agustus ya. Dia di 112 high-nya. Jadi strateginya Anda boleh buy atau nanti tunggu sekalian menjelang penutupan ya minggu ini ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 112, Anda boleh buy tapi buy-nya bertahap aja. Nah, di sini ada checkpointnya. Kalau dia breakout dari sideways-nya yang lumayan lama ya ini ya, beberapa bulan di sini. Naik ke atas 117, Anda boleh tambah lagi atau average up, target price-nya di 132. Kemudian berikutnya lagi kalau mau saya gambarkan, ini kurang lebih sekitar 143 ya. Harga seperti itu kurang lebih ya. Jadi masih sideways di bawah, jadi jangan terlalu agresif ya. Karena MA20-nya masih melandai, belum mengarah ke atas ya. Kita banyak bertahap aja. Kalau naik kita tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan di average down ya. Pasang stop loss-nya. Jadi kalau turun di bawahnya 104 ya kita jual dulu ya. Lebih baik keluar dulu karena kalau dia lower low maka turunnya bisa makin dalam ya seperti itu. Untuk Airgas ya. Yang mudah-mudahan aja masih bertahan di atasnya 109 ya. Kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya untuk Antam. Antam masih cukup menarik ya. Antam sudah saya bahas uh, di beberapa video ya. Nah, 1 atau 2 minggu yang lalu. Jadi ini area buy and weakness sudah saya gambarkan sebelumnya di sini ya. Jadi kalau saya perpanjang di sini, ini sebenarnya sudah cukup menarik ya. Memang dia di tengah-tengah antara area sekitar 2860 sampai 3270 atau swing high yang di sini 3250. Jadi kurang lebih tengah-tengahnya. Ini kalau mau buy boleh banyak bertahap aja. Kalau naik ya, mungkin setiap kelipatan Rp50 ada boleh tambah lagi atau average up. Nah, kalau dia breakout lagi ke atas 3270, maka target price berikutnya sekitar 3660. Atau yang di sini kita pakai acuan swing high yang sebelumnya kurang lebih di sekitar area 3590-an. Jadi 3590 sampai 3660. Ini masih bisa ya. Selama dia masih bertahan di atasnya 2770 atau 2860 ya. Jadi Anda bisa pasang stop loss-nya bertahap aja. Kalau turun di bawah 2860 kurangi posisi. Turun lagi bawah 2770 lebih baik jual dulu semuanya. Karena kalau dia gagal bertahan di atasnya 2770 ini dia bisa turun lagi testing area sekitar 2400 atau bahkan bisa turun testing lagi area sekitar 2050-an. Ya, seperti itu. Jadi, baiknya bertahap aja, jangan terlalu agresif juga, mengingat situasi masih belum kondusif ya, seperti itu ya. Mau lebih cukup. Berikutnya PSAB. Nah, PSAB 2 hari naik, ya. Waktu gathering hari Sabtu saya sudah bahas. Nah, ini sebenarnya apakah masih bisa buy Pak Sunar? Apa nggak ketinggalan atau ketinggian? Itu pertanyaannya yang selalu saya dapat ya. Sebenarnya sih kalau tanya saya, jawaban saya selalu masih bisa naik. Kenapa? Karena saya prinsipnya follow the trend. MA20 mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20. Memang kalau kita lihat mengingat situasi terakhir kurang kondusif ya kemungkinan dia bisa koreksi ya pullback ada kemungkinan. Jadi kalau misalnya Anda takut ya lebih baik Anda tunggu buy on weakness di 3 area di sini ya. Em, Paling bawah di 420 kemudian 486 dan 525. Ya seperti itu. Yang paling dekat memang di 580. Tapi mungkin masih terlalu dekat ya. Jadi kalau mau tunggu buy weakness di bawah ya 525, 486, 420. Artinya buy on weakness itu kalau turun jangan langsung buy ya seperti itu ya. Kita tunggu menjelang penutupan atau besoknya kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Nah, kalau dia berhasil naik ke atas 580
Kita lihat di sini ada target swing high-nya di sini. Eh, kita perhatikan di sini 665, ya seperti itu ya. Kalau dia berhasil naik lagi, target price berikutnya di mana ya? Kita coba lihat mundur ke belakang ya. Jadi ini sudah tinggi banget Pak Sultan lah. Targetnya bagaimana? Nah, kita bisa menggunakan acuan Fibonacci extension ya kalau kita mau ya. Jadi kita tarik insert Fibonacci extension dari bawah di sini titik pertama, kemudian titik yang kedua di sini, titik yang ketiga ketika dia pullback ya, sampai ke low-nya di sini. Jadi dia sedang menguji Fibonacci extension 61,8% ya, 625. Nah, dia kalau berhasil naik ke atas 665, target price berikutnya adalah sekitar 765, 865 sampai 995-an ya, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk PSAP ini uptrendnya masih bagus. Memang ada kemungkinan koreksi, tapi masih bisa naik karena sebelumnya 2 hari naik tinggi, dia besoknya masih bisa ya, 1%-an mungkin masih bisa. Ya memang fluktuasinya lumayan seperti itu ya. Dan saya perlu ingatkan juga kadang-kadang volumenya juga tiba-tiba hilang ya. Jadi yang di sini penting fokusnya ke tetap price actionnya. Sejauh ini uptrendnya masih bagus. Ya tergantung Anda sih. Kalau Anda mau buy high sell higher boleh aja. Atau kalau takut ya buy on weakness ya. Atau kalau masih takut ya pilih saham yang lainnya. Ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk DSSA. Ini masih bagus ya. Sudah saya bahas sebelumnya. Target price-nya masih sama 10.100. Maaf. 101.400 ya. Seperti itu. Nah kalau dia naik lagi ke atasnya swing hanya minggu lalu 100.000 boleh buy atau tambah lagi atau average up target price berikutnya 110.000 120.000 itu untuk DSSA yang mau buy on weakness ini ada area 82.500 76.000 dan 69.500 yang paling bawah saya hapus saja karena kalau terlalu bawah buy on weakness nanti ceritanya uptrendnya sudah selesai nanti ceritanya Anda ke bagian cuci piringnya ya jadi beli saham nggak harus selalu nawar di harga paling bawah yang penting adalah trennya ya kita dapat harga murah percuma kalau downtrend terus dan apalagi downtrendnya masih cukup kuat ya kita makin rugi ya seperti itu. Jadi budayakan jangan melawan tren dan juga disiplin ya. Kalau misalnya kena stop loss ya kita jual dulu. Jangan sampai kita average down ya. Habis seperti itu cukup. Berikutnya GZCO. GZCO emitennya untuk sawit masih cukup kuat ya. GZCO ini terutama dia berhasil naik ke atas 218 tapi ekornya panjang. Nah, strateginya seperti apa? Gampang sih ya. Kalau sudah punya jangan lupa pasang trade stopnya di 191 atau maksimum stop lossnya di 173. Nah, yang mau buy on weakness ini sudah saya gambarkan di 3 area yang saya kotain ya. Tapi kalau misalnya nggak dikasih karena dia breakout naik tinggi, maka Anda bisa naikkan area buy on weakness Anda di sekitar area 173. Yang paling bawah ini saya hapus ya. Karena kalau terlalu bawah, ya nanti ke bagian cuci piringnya ya. Uptrendnya selesai, nanti sideways lagi lama atau bahkan downtrend ya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya yang mau buy high sell higher ya, kita lihat ke hourly-nya ya. Kalau hourly-nya di sini ada 2 high ya. 1 jam sebelum tutup di sini dia high-nya ada di sekitar area eh, di sini 214. Kalau gambar yang saya gambarkan sebelumnya ada 2218. Nah, Anda bisa pakai acuan 218 ini ya. Fibonacci extension 261,8%. Kalau dia berhasil naik ke atas 218 atau paling cepat 214 ya, kita barusan buy. Naik lagi ke atasnya high-nya hari Jumat 234, kita boleh tambah lagi atau average up. Nah, target price berikutnya dia akan menguji area resistennya di sini sekitar 248. Nah, jadi untuk DZCO ini masih bagus uptrendnya. Memang ekornya panjang ke atas ya, inverted hammer ekor panjang seperti ini ada potensial reversal atau koreksi atau pembalikan arah. Tapi pembalikan arah itu dari uptrend ya karena uptrendnya masih kuat, belum tentu langsung balik downtrend. Mungkin dia sideways ya. Kita jagain di 173 ya. Kalau dia berhasil rebound memantul ke atas yang mau buy on weakness silakan atau yang mau buyback silakan. Nah, seperti itu ya. Atau kalau nggak dikasih kita buy high sell higher target price berikutnya 248. Setelah 248 kalau kita lihat sekitar 30 poin ya, kemungkinan besar berikutnya sekitar 278 sampai 280 ya target price-nya seperti itu. Jadi untuk GZCO ini sebenarnya masih cukup bagus ya. Tapi memang kalau yang nggak berani eh, ya tunggu aja buy weakness ya seperti itu. Kalau dibilang masih bisa naik lagi ya masih ada peluang karena uptrendnya masih bagus ya. Jadi pada prinsipnya kalau ada yang tanya apakah masih bagus masih bisa buy ya? Nggak ketinggalan Pak Sunar ya. Saya jawabnya selalu tidak ketinggalan. Ya, masih bisa naik masih. Dengan catatan ya uptrendnya masih bagus MA20 mengarah ke atas harga sahamnya masih di atas MA20-nya. Memang ada potensial koreksi karena sebelumnya naik tinggi dalam 2-3 hari sebelumnya misalnya ya. Cuman tergantung Anda. Kalau Anda tipe yang scalping 1 hari ya,
buy and sell di hari yang sama, ya day trade ya, atau swing 1 2 hari mungkin masih bisa naik lagi ya. Cuman tergantung tipe masing-masing. Kalau nggak berani, strateginya adalah ada buy-nya bertahap aja. Kalau naik kita tambah lagi atau average up ya. Yang pertama, yang kedua kita tunggu di area buy on weakness yang saya kotain ini. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Kita tunggu kalau dia sudah berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy ya. Gampang banget ya. Tapi strategi yang ketiga, kalau misalnya Anda masih nggak berani, ya, apalagi kalau situasi kurang kondusif ya, mungkin Anda baiknya Anda wait and see aja tunggu atau pilih saham yang lainnya. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, cukup. Berikutnya untuk Pani. Nah, Pani area buy on weakness sudah saya gambarkan. Kalau dia berhasil naik di atas 14.950, Anda boleh buy on weakness. Tapi jangan terlalu banyak. Kenapa? Karena MA20-nya mulai mengarah ke bawah dan harganya di bawah MA20-nya. Belum berhasil close di atas MA20-nya. Kita buy-nya bertahap aja. Jadi mulai Senin ya, kita lihat menjelang penutupan kalau dia masih bertahan di atas 14.950, kita boleh buy, buy on weakness tapi jangan terlalu banyak. Nanti kalau dia berhasil naik ke atas 15.475 untuk Pani, anda boleh tambah lagi atau average up target price berikutnya 16.275 dan 16.900 ya. Jadi Pani ini masih bisa ke 18.000. Memang ini sideways-nya lumayan lama ya seperti itu ya. Jadi jangan salah paham. Nanti Anda setelah buy Anda bilang, "Wah, kok lemot banget Pak Sunar." Nggak naik-naik, naik pun sedikit. Ya memang situasinya dia sideways di sini, tapi ini peluang untuk buy weakness. Tapi jangan terlalu banyak ya. Saya ingatkan lagi ya karena dia eh, masih testing area supportnya 14.950. Ya, kalau dia bertahan di atas itu ya masih ada peluang untuk naik lagi paling tidak targetnya sekitar 16.200-an ya. Kalau garis saya sih 16.275 ya. Kurang lebih cukup. AMMN kalau kita lihat ini masukin area buy on weakness ya. Makanya saya bahas cukup menarik kalau kita lihat net buy asing masih cukup bagus ya. Jadi ini kesempatan untuk buy menjelang penutupan nanti hari Senin kalau dia bertahan di atasnya 7.725 Anda boleh buy atau higher high. High-nya hari Jumat kalau kita perhatikan di 7975. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 7975 untuk AMMN Anda boleh tambah lagi atau average up. Naik ke atas 8350 checkpoint ya. Kita tambah lagi target price berikutnya 8.900 ya seperti itu ya. Jadi memang situasinya masih belum kondusif ya saat ini ya. Mudah-mudahan segera kondusif. Ya tergantung Anda sih. Anda mau wait and see juga boleh atau mau scalping atau swing ya nggak boleh ya. Saya hanya memberikan pilihan aja. Saya nggak nyuruh-nyuruh orang beli, nggak nyuruh-nyuruh orang jual. Bukan rekomendasi saham ya ini ya. Tunaikan opini saya sebagai full time trader ya. Jadi opini itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45 selama tidak bertentangan dengan undang-undang atau tidak ada mens rea-nya ya atau niat jahatnya seperti itu ya. Nah, memang OJK kan menyebutkan kalau influencer memberikan rekomendasi atau analisa harus mempunyai lisensi atau sesuai dengan profesinya ya. Jadi kalau analis di sekuritas boleh memberikan analisa saham ya seperti itu. Cuman saya di sini memberikan opini ya. Jadi opini, analisa dan rekomendasi itu berbeda ya. Memang hampir sama tapi berbeda. Anda bisa cek sendiri KBBI-nya secara hukum ya saya dilindungi oleh Konstitusi UUD 1945 ya bahwa kebebasan untuk mengungkapkan pendapat itu dijamin oleh undang-undang ya selama tidak melanggar undang-undang yang lainnya ya seperti itu ya karena itu hak konstitusi saya ya seperti itu ya ya keputusan di tangan Anda lah intinya seperti itu ya yang penting saya nggak ada niat jahat untuk menjerumuskan ya niat jahat menjerumuskan itu apa kalau sahamnya lagi downtrend turun-turun terus udah dibilang beli aja ya borong sebanyak-banyaknya murah tuh beli 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 ya kalau nanti naik kalau makin turun makin hancur nanti kalau dilikuidasi gimana? Nah, itu. Walaupun saham big caps blue chip banyak saham big caps blue chip jatuh banyak. Nah, seperti itu. Yang 7 tahun yang lalu sampai sekarang belum bangkit atau lebih dari 7 tahun bahkan ada yang lebih dari 7 tahun ya. Mungkin lebih dari 10 tahun ada ya sampai sekarang belum bangkit. Ya, Anda tahu sendiri lah. Ada yang dulu di masa kejayaannya harganya sampai 8.000 sekarang cuma berapa harganya. Walaupun sudah mulai naik, tapi naiknya juga susah banget ya seperti itu. Ya, yang penting adalah kita selalu sabar, fokus dan disiplin ya, sesuai dengan yang saya bahas di edukasi hari Sabtu ya, seperti itu ya, yang sudah lewat ya. Oke, berikutnya kalau kita lihat di sini di tengah-tengahnya antara 635 dan 745 untuk data. Nah, di sini kalau kita lihat high-nya di 710. Kalau dia berhasil naik ke atas 710, target price-nya adalah 745, 790. Ya, seperti itu. Kalau mau buy on weakness di area sekitar 635 sampai 650 itu untuk harta. Jadi sejauh ini untuk harta sih masih bagus ya seperti itu. Memang di tengah-tengahnya. Jadi kalau Anda mau buy on weakness ya tunggu aja di 635. Buy on weakness itu artinya kalau dia turun jangan langsung buy. Ya, ya. Tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas
menjelang penutupan atau besok paginya. Nah, kalau nggak dikasih, kita boleh buy high, sell higher. Kalau dia berhasil naik ke atas 710, kita buy. Target price berikutnya 745 dan 790. Ya. Mungkin ada bilang, jangan buy dulu, ya seperti itu, karena situasi kurang kondusif. Nah, saya prinsipnya sih follow the trend. Ya, saya fokusnya ke saham-saham individualnya. Ya, saya memang sih ada kemungkinan nanti banyak yang turun ya. Saya nggak mendoakannya jelek, nggak. Saya selalu bilang, bahkan di event gathering kemarin, saya selalu bilang, kalau di saham itu doanya harus doa yang baik. Kalau kita mau harga yang murah, kita doakan turun. Saya takutnya nanti doanya dikabulkan, dikasih murah, tapi nanti nggak dikasih naik nih. Ya, karena turun terus, karena trennya keburu turun terus, orang nggak ada yang mau ngangkat. Ya, pada jual semua, pada takut semua ya, pada lari semua, kabur semua ya seperti itu. Jadi kita doakan naik, karena kalau dia naik ya kemungkinan besar kalau secara wajarnya itu permintaan lebih besar dari penawaran sehingga dia naik. Ya, semuanya profit bersama kan. Kalau yang nggak profit belum bayar ya, ya saya nggak nyalakan sih, cuma market selalu kasih kesempatan. Kenapa nggak Anda ambil kesempatannya ketika dia buy on weakness pullback di MA20-nya? Kan saya sering bilang MA20-nya sudah mulai ke atas. Ya ini kan MA20-nya sudah mengarah ke atas dan harganya sudah close di atas MA20-nya. Ya kalau Anda mau trading buy ya silakan. Ya kalau takut-takut ya tunggu aja nanti situasi sudah kondusif barusan Anda buy. Ya kalau trennya masih bagus. Kalau downtrend ya jangan ya seperti itu, tunggu aja ya. Seperti kata Peter Lynch ya, wait everything to get better. Oke, saham berikutnya TP ya. Saya nggak tahu apakah ada aksi korporasi, sentimen tertentu. Nah, ya di sini sudah 1, 2, 3, 4 naik tinggi. Nah, tapi kalau kita perhatikan, apakah masih bisa naik? Kalau tanya saya sih, berdasarkan trennya masih bisa naik. Ya. Makanya ini sesuai ya. Karena kalau saya bilang, oh jangan sudah 2 hari, 3 hari naik tinggi. Anda tunggu di bawah ya. Buktinya kalau seperti itu, Anda ketinggalan dari ini kalau kita lihat low-nya dia opennya di 1795 lah. Hitungannya dari open lah 1795. Kalau Anda buy di opennya ya scalping ya ya atau swing ini masih bisa cuan atau profit ya. Mudah-mudahan seperti itu. Karena sebelumnya kalau kita lihat 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kelimanya dia koreksi ya kemungkinan dari sana dia pullback sementara ya. Jadi lebih baik apalagi kalau situasi belum kondusif Anda tunggu di 1600-an 1300 atau 1035 paling jauh. Tapi kalau sudah di bawahnya 1035 jangan buy on weakness ya. Nanti takutnya kalau sudah di bawah 1035 dia akan balik arah downtrend. Nanti sideways di bawah lama banget ya. Seperti itu ya. Jadi beli di saham itu nggak harus selalu nawar di harga paling bawah. Yang penting adalah trennya. Kalau trennya sudah mulai bagus, ya anda mulai baik. Sebenarnya ini kalau ditanya trennya apakah masih bagus atau masih bagus ya. Karena MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20-nya. Nah, kalau perkara nanti koreksi karena bentuknya inverted hammer, ya memang nggak selalu sih. Inverted hammer itu nggak selalu pasti turun nggak. Yang penting kita lihat trennya. Nah, chart pattern ya atau candlestick pattern jangan dijadikan acuan mutlak ya seperti itu. Makanya saya sering mengatakan analisa teknikal seperti resisten atau bentuknya apapun juga lah. Fibonacci ya atau Elliott wave dan lain-lainnya atau prinsip Venn principle dan lain-lain jangan sampai mereka itu dijadikan tembok yang membatasi kita untuk cuan atau profit lebih tinggi lagi. Ya seperti itu. Itu yang saya sebutkan. Nah, seperti itu. Yang penting kita selalu siap akan resikonya, pasang trailing stop, stop loss. Jadi siap cuan juga siap loss. Ya seperti itu ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini kan sudah 2 bulan ya naiknya tinggi Pak Sunar. Kalau naik lagi di sini ada areanya resistennya 2050. Memang kalau kita lihat hari ini sudah tembus kemarin Jumat ya, minggu lalu sudah tembus di atas 2050, tapi ditutup di bawahnya. Nah, yang mau buy high sell higher, maka Anda bisa tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 2050, Anda buy. Target price berikutnya, nah kalau kita lihat dari areanya di sini ya sekitar 300-an lah ya kurang lebih ya. 300-an maka berikutnya kurang lebih kalau saya ambil ini 1600 1900 berarti ini 2000 2200 kemudian 2500 ya seperti itu. Nah, ini kurang lebih target price-nya untuk TB kalau dia bisa naik lagi ya seperti itu. Nah, kira-kira reaksi korporasi atau sentimen apa saya nggak tahu ya. Anda cek sendiri beritanya. Yang penting di sini saya fokusnya ke trennya. Kalau takut karena sudah naik tinggi, lebih baik buy on weakness saja tunggu di 1610, 1305 atau 1035. Tapi bagi yang mau copet-copet, scalping, swing 1 2 hari, ya silakan ya. Seperti itu. Cuman saya ingatkan, eh, saya tidak pernah menyesatkan orang lain ya seperti itu ya.
Kalau tiba-tiba turun, ya bukan salah saya. Bukan berarti kita menyalahkan marketnya ya, enggak ya. Jangan sampai kita menyalahkan marketnya. Kita itu nggak perlu menjelek-jelekan IHSG, ya seperti itu ya. Eh, sumpah-sumpahin bakalan turun tuh atau auto reject tuh ya. Jangan seperti itu. Ya. Karena gimana pun juga, ya, kalau marketnya all time high, ya orang pada bangga share kemana-mana, ya seperti itu ya. Nah, padahal marketnya sama, yang dulu dijelek-jelekan ya, sampai disumpah-sumpahin turun-turun supaya dapat murah. Ya, jangan ya, seperti itu. Kita tetap yang benar memang realis ya, seperti itu ya. Kalau saya lebih ke optimis realis lah ya. Ya. Memang kondisinya kurang kondusif ya. Mau wait and see juga boleh ya. Sementara uangnya ditaruh di reksadana pasar uang atau di lainnya seperti itu. Jadi kalau dia berhasil naik lagi kita buyback ya atau average up yang sudah punya. Ya, kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya untuk film. Film ini kalau kita perhatikan ya, em, di sini dia menguji area swing high-nya di sekitar area di sini 2.900-an ya sini ya. Yang kurang lebih ya. Nah, untuk film ini kira-kira bagaimana Pak Sunar? Ya, ya kan kalau kita lihat di sini terakhir dia close-nya di 3290 ya. Nah, yang mau buy boleh aja ini target price berikutnya. Kalau kita lihat area resistennya ini kurang lebih di area sekitar 3.800-an ya untuk filmnya. Memang sekarang di tengah-tengahnya. Kalau tengah-tengah seperti ini, Anda boleh buynya bertahap atau tunggu lagi buy on weakness di sekitar area 2.900 sampai 3.000. Jadi kalau dia pullback turun, jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas. Nah, karena MA20-nya masih mengarah ke atas, kalau dia berhasil ditutup di atasnya MA20-nya sekitar 3420. Ya, kalau Anda mau buy high sell higher ya silakan ya. Atau pakai acuan high-nya hari Jumat 3430 ke atas kita buy. Memang sebelumnya ekor-ekor ya panjang ke atas ke bawah ya. Cuman di sini eh, secara trennya sih masih cukup bagus ya. Disesuaikan dengan trading range-nya. Tapi kalau turun di bayar 2.900, saran saya jangan buy dulu. Mungkin kalau mau buy weakness nanti dilihat lagi tunggu sekitar area 2.200-an ya seperti itu. Jadi karena kalau dia gagal bertahan di atas 2.900, di sini memang ada bantalannya ya, checkpointnya 2.600. Tapi kalau turun lagi dia bisa sampai 2.200 ya seperti itu. Jadi setelah aksi korporasi film bagaimana saya nggak tahu pasti ya, tapi sejauh ini sih uptrendnya masih bagus, masih koreksi. Tapi kalau takut-takut ya pilih saham yang lainnya aja. Kan banyak yang saya bahas ya seperti itu. Lebih cukup. Berikutnya INTP berhasil rebound masuk ke atas 750. Di sini kalau kita lihat dia akan testing resistennya di 7.100. Kalau dia berhasil naik ke atas 7.100 kita beli tambah lagi atau average up ya seperti itu ya. Nah, MA20-nya kalau kita lihat di sini di 6445 ya. Supportnya di sekitar area 6250 ya. Anda kalau mau buy on weakness untuk INTP Anda tunggu di area sekitar 6250, 6.000 atau paling dekat di 6750. Tapi 6750 sudah dikasih ya. Jadi harusnya sudah buy ya. Kalau yang buy yang weakness di 6750. Nah, atau kalau masih takut soal situasi sekarang ya, mungkin Anda bisa tunggu di 6250, 6000 atau paling jauh ya 5625. Nah, itu untuk INTP. Tapi banyak bertahap aja kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita baru sampai. Nah, andai kata minggu ini dia berhasil higher high naik ke atas 7100, bagi yang trend following, boleh buy high sell higher. Target price berikutnya 7375 dan 7950. Nah, seperti itu ya. Jadi ini kurang lebih ada sekitar 14 saham yang mungkin bisa Anda pakai acuan ya. Ini berdasarkan transaksi value terbesar. Ya memang ada saham yang lainnya yang cukup menarik fluktuasinya. Cuman saya nggak bahas ya. Karena ya terlalu banyak ya nanti ya. Dari videonya bisa sampai 1 jam bertele-tele nanti ya. Ya kurang lebih sih cukup ya sekian. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Yang penting kita selalu diberkati ya. Itu yang paling penting ya. Tetap semangat.